Jadi saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih pada malam hari ini Engkau sudah kumpulkan kami. Dan kalau kami ada sebagaimana ada malam hari ini, semua karena kebaikan rahmat dan anugerah yang menyertai kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, kami sudah mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa. Kami sudah mendengar, kami sudah menaikkan puji-pujian. Biar apa yang kami lakukan ini menggunakan rupa yang harus di hadapan Engkau. Berikan hamba-Mu hikmat, sehingga baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan maupun yang mendengarkan, semua kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. FGB men, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB men. Ada LOF ini Pak Heriadi, jadi mesti ngomong. LOF, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Ini tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih buat Yogyakarta, Pak Beni yang saya kasih dan saya hormati. Beliau ini adalah MVP untuk Yogyakarta dan Solo. Terima kasih juga buat Arpi, Pak Susanto, ada juga Pak Gianto, dan seluruh jajarannya. Terima kasih juga ini Lauta dari Command Chapter. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Ada Pak Weli beserta Ibu. Kalau ini Pak Weli nyanyi, saya terpesona. Lalat pun lewat, saya nggak bergerak matanya. Terima kasih Pak Weli sama Ibu. Terima kasih juga buat Pak Wilson pribadi dan Ibu Yuyun. Perlu diketahui Pak Wilson ini penasehat FGB MFI untuk Indonesia. Terima kasih juga buat Pak Harun dan Bu Yulan. Pak Harun ini sama Pak Weli ini kakak adik. Yang mana kakaknya? Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih dan welcome di klub The Pillars. Terima kasih juga buat sahabat saya. Ini biar sedikit banyak ngomong, tapi hatinya luar biasa baik. Pak Edi dan Ibu. Terima kasih juga buat Pak Ju beserta Ibu. Dan komandan kita semua nih, Dr. Heriani dan Ibu Lisa. Pak Dr. Heri, Dokter, sedikit informasi tambahan, Dr. Heri ini menjadi Chief Division untuk kita berangkat ke World Convention di Miami, USA 2020. Jadi siap-siap ibu-ibu mesti nyanyi di sana. Terima kasih juga buat Pak Tony, Pak Andi, Pak Agus Manta. Agus Manta ini arti loh. Arti. Ya, dari komandan kita nih. Kalau dia perintahin apa kita mesti ikutin. Terima kasih juga buat orang tua kita, Pak Alex Kandau, beserta Pak Bambang, ada Jenderal nih, Pak Erwin Tobing. Jadi
Ya beserta ibu kita aman. Kalau ada cicat, ada cicat. Nah juga ada, nah ini ada angkatan laut nih, atau angkatan udara ya, laut ya, aman lah. Jenderal kita. Dan tentunya kita semua yang saya cintai dan saya banggakan. Ada juga saya ini nih, saya lihat nih, Pak Hendrik Suhardiman dan rombongan. Saya coba support. BJ ada ya? Oh iya. Tadi saya mau bilang terakhir, karena kalau dia bilang kalau kita ngomong di depan FGB MFA itu mesti pakai firman Tuhan. Jadi jangan cuma mentang-mentang pengusaha katanya nggak pakai firman Tuhan, karena itu sudah menyimpang. BJ. Kalau mau tahu nanti lu bayar dulu. Saya cuma depan aja Budiman, nah itu di belakangnya nanti makan dulu ya bro. Iya, ini merupakan suatu kehormatan buat saya karena sebenarnya bukan saya cuma datang sini duduk, paling ngomong sedikit-sedikit ya udah selesai. Tapi karena Pak Jinhan yang tadinya mesti berbicara malam hari ini, beliau tiba-tiba sakit. Dan saya ditodong sama Dr. Hegi dan Pak Jinhan. Bocau, kata orang Jerman, bocau. Ya, sedikit saya memperkenalkan. Iya, sebelumnya saya lahir 64 tahun yang lalu di kota kecil Palu dari keluarga yang sederhana. Saya sekarang sudah berkeluarga, punya satu istri, dan tentu untuk selama-lamanya satu aja. Saya dikaruniai 2 anak laki dan semua sudah berkeluarga. Tentunya sekarang saya tambah lagi anak 2 perempuan dan saya sudah punya cucu 6. Saya bergerak di bidang farmasi, retail, distribusi dan industri. Saya juga masuk sekarang mulai di hospital. Saya berjemaat di gereja GBI Jakarta, GBI Mawar Saron, dan sekarang saya menjabat MP di FGB MFA. Ya. Next. Ya. Sebelum saya kesini, saya mau sedikit ini karena saya dititip pesan sama sahabat saya, mentor saya, Pak Jinhan. Beliau sudah kasih tema, melayani dengan damai dan rendah hati. Kalau kita bisa melayani, saya pikir-pikir ya, kalau kita bisa melayani, ini merupakan suatu privilege buat kita, suatu hak istimewa bagi kita. Siapakah kita ini sehingga bisa melayani di ladang Tuhan? Kalau saudara, bapak saya, kalau saya dan bapak sekalian, ibu sekalian bisa dipilih Tuhan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita sempurna, bukan karena kita banyak uang seperti Pak Hanum dan Pak Willy, apalagi Pak Henry. Bukan kita hebat sekolahnya, walaupun juga penting seperti Pak Susanto dan yang lain-lain. Bukan, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, nah ini begini. Firman Tuhan katakan di Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku sudah menetapkan kamu untuk pergi dan pergi menghasilkan buah. Dan apa saja yang kamu minta di dalam namaku akan aku berikan. Kita mesti bangga. Kita dipilih dan terpilih.
Jadi tidak ada alasan untuk para istri untuk mengeluh. Tidak ada alasan untuk para suami untuk mengeluh. Karena kita sudah dipilih dan terpilih oleh Tuhan. Dan kalau kita dipilih dan terpilih oleh Tuhan, pasti Tuhan akan memperlengkapi kita. Pasti Tuhan akan memperlengkapi kita. Dan Dia pasti jadikan kita berharga dan berguna. Kalau Tuhan yang memilih kita, pasti Dia berikan yang terbaik untuk kita. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 5. Nanti baca aja. Ini karena PJ aja saya takut sama dia. Karena dia telepon khusus loh. Bro, gue mau kasih masukan nih. Di sini dia bilang Tuhan menjadikan kita berharga dan berguna. Dan janji-janji Tuhan, iya dan amin. Colek sebelah. Janji dulu gimana bro? Nah, jadi kalau kita bisa melayani semua karena anugerah Tuhan. Dan Pak Jinan bilang dengan damai dan rendah hati. Tapi saya sebelum masuk di sini, saya mau bilang, tadi ibu-ibu sudah kita lihat ya, bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak nyanyi. Saya mau bilang ini Bu Lisa, bagian favorit dari suatu ibadah bukan siapa yang berkhotbah, tapi bagian yang favorit adalah waktu kita menaikkan pujian. Dan kita percaya di mana ada pujian, Allah pasti bertata di dalam pujian. Jadi tepuk tangan dulu dong untuk Paman. Nah, sekarang dengan damai dan rendah hati, saya percaya kita ini semua mengaku anak-anak Tuhan. Dan firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 9 bahwa berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Robi J, oke ya? Iya, dan firman Tuhan katakan, jadi kita tidak ada alasan, siapapun kita, apakah itu para FGB, apakah itu para ILOF, atau siapapun kita, tidak ada alasan kita tidak membawa damai. Teman-teman ada masalah, berikan kata-kata damai. Partner bisnis kita ada masalah, berikan kata-kata damai. Tidak ada alasan kita untuk menghasut sehingga terjadi perpecahan. Tapi kita dijadikan anak-anak Allah untuk membawa apa? Damai. Dan dikatakan lagi dengan rendah hati. Karena kerendahan hati akan menyenangkan hati Tuhan. Kesombongan lawannya awal daripada kehancuran. Tinggal sekarang kita pilih. Apakah kita memilih kerendahan hati ujungnya bagus, atau kita memilih kesombongan ujungnya hancur? Makanya saya bersyukur. Saya begitu banyak melihat teman-teman, walaupun mereka diberkati luar biasa, tapi mereka berjalan di dalam kerendahan. Saya lihat, coba lihat lautan kita Pak Harun, lautan kita Pak Weli, lautan kita Pak Wilson, dan semua kita. Saya melihat banyak teman-teman.
Mereka makin diberkati, tapi kerendahan hati selalu menyertai mereka. Saya juga melihat teman-teman banyak yang dalam keadaan juga susah. Makanya ada dikatakan, walaupun kita senang maupun susah, walaupun kita pun di atas, di bawah, tetap kerendahan hati yang menyelimuti kita. Dan saya percaya, kalau kita berjalan di dalam kerendahan hati, kedamaian akan menyertai kita juga. Dan di mana ada kedamaian, di mana ada kedamaian, di mana ada kerendahan hati, pasti ujungnya berkat Tuhan di semua area kehidupan kita. Yes, amin. Nah sekarang sudah dipesan judulnya, karena ini Pak Henry jangan main bro. Komandan ini, komandan. Saya mau bawa sedikit sharing saya, dengan saya berikan tema dari kekurangan kepada kelimpahan. Dan saya minta Pak Bro Dama untuk baca Yohanes 6:5-13. Yohanes 6 ayat yang ke-5 sampai ke-13, demikian firman. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Katakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebab yang mereka kehendaki, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, dia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Terima kasih Pak Daud. Kalau kita melihat perikop ini, mungkin semua tahu ceritanya. Tapi buat saya ini ada suatu proses. Coba next. Nah ini, dari ayat 5 yang baru saja kita baca, di situ berbicara tentang kekurangan. Ayat ke-13 sampai ke ayat 13 berbicara tentang kelimpahan. Nah, yang namanya proses, saya percaya Pak Agus ini jadi tauke sekarang, pasti ada prosesnya. Nggak tiba-tiba dari tauke sekarang. Pasti ada proses. Semua kita pasti proses. Dalam semua area kehidupan kita, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam apapun ada proses. Dan prosesnya itu, kalau kita mau hidup kita dari kekurangan dapat kelimpahan, pertama, kita mulai dari hal yang kecil. Ayat 9 yang kita baru saja baca, dan Tuhan senang membuat hal besar dari sumber yang kecil. Kita semua sepakat bahwa Tuhan kita hebat. Amin. Contoh,
Daud lawan Goliat. Goliat kan kalau dengar ini gede. Tuhan sanggup nggak bawa kirim orang kira yang gede, lebih gede dari Goliat, supaya apple to apple kan? Sanggup nggak? Sanggup. Tapi waktu dia kalahin Goliat, orang bilang biasa, memang dia lebih hebat. Biasa, ya dia lebih ini, apa namanya, lebih strong, lebih kuat. Tapi lawan Daud kecil. Nah, waktu Daud mengalahkan Goliat, nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi cerita juga seorang janda di Sarfat. Kita tahu juga bersama. Kalau mau tahu cerita yang lebih mendetail, tanya sama Pak Agus Subianto. Jadi kesimpulannya, jangan remehkan hal kecil. Jika tekun, kita pasti berhasil. Ya. Kedua, kalau kita mau hidup kita dari kekurangan dapat kelimpahan. Kedua, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Jadi coba lihat, 5 roti, 2 jelai ikan, bisa kasih makan berapa? 5.000. Terus 12-nya itu apa? Sisa 12 bakul. Karena muridnya, Bu Lili, muridnya berapa? 12. Jadi biasa kalau ada sisa, ibu-ibu biasanya atau bawa ya. Ini kita beri tepuk tangan dulu dong buat Bu Lili. Terima kasih Bu Lili sudah bekerja keras untuk LOF Yogyakarta. Maju terus ya. Jadi Tuhan bisa berkati yang sedikit jadi banyak. Andalkan Tuhan. Harapkan mujizat. Mazmur 37 ayat 3 dan 5. Coba. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jadi kita mesti bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Yang ketiga, nah ini yang ketiga, Pak Henry kata mau selesai, ya itu paling enak ya. Jadi cepat. Yang ketiga adalah apa? Mau jadi saluran berkat. Ayat 10 tadi kita bisa kembali nggak ke ayat 10? Ya. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ya. Terus kembali. Ya. Jadi kita sepakat ya, pasti semua sepakat bahwa Yesus sumber mujizat. Sepakat ya Pak ya. Yesus sumber mujizat. Tapi para murid ya, coba ke sini lagi. Oh, enggak, kembali. Terus enggak, terus yang ketiga aja. Yang ketiga.
Jadi kita itu harus menjadi saluran berkat. Ingat, Tuhan berkati kita dengan Tuhan punya tujuan. Pasti punya tujuan. Biar kita menjadi saluran berkat buat banyak orang. Kita bisa bantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin. Kita bisa membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bukan kita untuk diri sendiri. Karena kalau untuk diri sendiri, Pak Hendrik, gak bisa jalan kita, Pak Hendrik. Jadi kita mesti jadi saluran berkat. Nah, inilah 3 hal ini yang saya bagikan. Bahwa kalau kita mau diproses dari hidup yang kekurangan dapat berkelimpahan, 3 hal. Kita mulai dari hal-hal kecil. Kita percaya pada Tuhan. Dan ketiga, kita menjadi saluran berkat. Dan terakhir, kita mesti bersyukur. Saat roti itu diangkat oleh Tuhan, rotinya masih tetap, jumlahnya, ikannya tetap. Saat dia mengucap syukur, maka terjadi mujizat. Makanya saya suka sekali artikel yang mengatakan begini: orang yang mengerti kehendak Tuhan selalu mengucap syukur di dalam setiap kehidupannya. Kita mesti mengucap syukur dalam segala hal, karena firman Tuhan katakan itu yang kuingini. Mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang kuingini. Mari kita bangkit berdiri, musik. Terima kasih ya Bapak kami mengucap. Karena orang yang mengucap syukur, orang yang mengenal Tuhan, bahwa rancangan Tuhan adalah selalu damai, sukacita dan sejahtera untuk dia. Dan kami bersyukur kami ada di dalam wadah berubah Saudara yang terus mengajarkan kepada kami untuk selalu rendah hati di dalam melayani. Karena orang yang rendah hati adalah yang mempunyai kerajaan surga di muka bumi. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Dali. Kiranya terus Kau berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah ya Tuhan di dalam kasih karunia anugerah-Mu dan urapan untuk terus memperbesar kerajaan surga-Mu melalui wadah berubah Saudara ini. Karena kami percaya wadah ini yang Kau berikan kepada Bapak-Bapak sebagai kepala, sebagai lokomotif, sehingga seluruh keluarganya, seluruh anak-anak buahnya di dalam perusahaannya, bahkan ekonomi bangsa dan negara Indonesia akan diberkati luar biasa ya. Terima kasih ya Bapak, kami boleh melayani di Jogja. Tuhan Kau urapi semua para pemimpin-pemimpin mulai Pak Beni dan segenap Tuhan jajarannya ya Allah. Biar takut akan Tuhan selalu ada pada mereka, dan Kau urapi, Kau sertai mereka. Apa yang mereka perbuat semuanya berhasil, semuanya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan di tanah Jogja ini. Akan
akan ada penuaian berlaksa-laksa jiwa melalui pada full gospel di Jogja ini. Kami percaya, kami imani itu malam ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berterima kasih ya Tuhan untuk segenap yang hadir di tempat ini Tuhan. Biar firman yang telah ditaburkan tidak akan kembali sia-sia, akan menjadi berkat untuk setiap daripada mereka. Saat mereka pulang, mereka akan kembali ke rumah mereka dalam keadaan aman, dalam keadaan sukacita. Karena Kau sendiri Allah yang menyertai mereka. Dan esok hari suara-Mu akan terus terdengar di dalam setiap hati mereka. Apa yang menjadi rancangan dan kehendak-Mu, biar itu semua digenapi dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Abah, dan juga kami juga mengucap syukur untuk para full gospel dari Tomang Chapter yang dengan segala kerendahan hati melayani di tempat ini. Tuhan, Kau berkati usaha mereka, Kau berkati pelayanan mereka, Kau berkati pekerjaan mereka, Kau berkati kesehatan mereka, Kau berkati seluruh keluarga mereka, pendidikan anak-anak mereka Tuhan. Karena kami percaya orang yang takut Tuhan, anak cucunya sampai 4 keturunan tidak akan meminta. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami mengakhiri tempat ini ya Tuhan, acara kami malam ini ya Tuhan, kiranya jangan pernah Kau lepaskan matamu untuk memandang setiap daripada kami. Kami rindu untuk terus selalu berada di dalam hadirat-Mu, dan penyertaan-Mu itu adalah sukacita setiap daripada kami. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan menerima apa yang kami doakan. Haleluya, amin. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Sampai jumpa pada video berikutnya. God bless you all. Amen.